Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Nama saya Nur Sakinah, NIM 30123015, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam video ini, saya akan menampilkan tugas video mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Perang Salib yang berjudul Sejarah Awal Munculnya Perang Salib. Selamat menyaksikan. Sejarah awal mula terjadinya Perang Salib. Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad. Pada tahun 1096 sampai 1291 Masehi, disebut sebagai Perang Salib karena para militer Kristen pada perang menggunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang tersebut perang suci yang bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Dan untuk menunjukkan bahwa perang itu adalah benar-benar perang suci, maka seluruh armada dan pasukan barat yang berangkat ke medan perang wajib mengenakan atribut salib, baik dikenakan pada layar perahunya, pada bendera mereka seperti bendera regu, bendera pasukan, dan ada pun juga yang dipakai perisai, baju besi, dan berbagai peralatan lainnya. Faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama, faktor agama. Adanya penetapan peraturan dari penguasa Seljuk yang dianggap mempersulit mereka atau orang-orang Kristen yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, faktor politik. Adanya bantuan dari Paus Urbanus II karena Kaisar Alexius berjanji akan tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma. Faktor yang ketiga, faktor sosial ekonomi, yaitu adanya keinginan menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Yang terakhir, faktor geografis. Karena adanya perbedaan antara timur dan barat, yang menjadikan faktor penting dari faktor-faktor di atas. Seperti kenyataannya, Perang Salib menggambarkan reaksi orang-orang Kristen Eropa terhadap Muslim di Asia. Nah, sobat semua, sebab musabab terjadinya Perang Salib adalah adanya isu di tengah masyarakat Kristiani Eropa yang dimana telah dibakarnya The Holy Sepulchre atau gereja di Yerusalem. Sementara itu, Pater Amins berpendapat bahwa adanya isu tentang para peziarah Kristiani Eropa yang diganggu oleh umat Islam. Namun sebenarnya, kaum Kristiani Eropa tersebut merasa sakit hati dan dendam karena kekuatan Islam telah menyebar ke benua Eropa, sebagaimana yang telah dibawa oleh Daulah Umayyah dan Spanyol. Lalu, apakah Perang Salib mempunyai beberapa periode selama 200 tahun? Ya, Perang Salib terjadi dalam beberapa periode. Lalu, beberapa periode Perang Salib terjadi? Ya, Perang Salib ada yang mengatakan terjadi selama 3 periode, ataupun ada yang mengatakan 8 periode. Namun di sini saya akan menjelaskan Perang Salib yang terjadi selama 3 periode. Periode pertama, adanya jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II yang berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont. Menurut Philip, pidato yang paling berkesan sepanjang sejarah yang telah dibuat Paus. Pidato ini menggema ke seluruh penjuru Eropa yang membangkitkan seluruh negara Kristen untuk mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengatakan penyerbuan. Angkatan pertama salib menduduki Antioquia, Miratum Norman, dan selanjutnya Yerusalem. Namun di pihak Islam muncul Imaduddin Zanki, adalah seorang pahlawan Islam termasyhur yang dapat mengalahkan tentara salib. Penaklukan terbesar dari Imaduddin adalah merebut Edessa, salah satu kota keuskupan yang paling mulia bagi orang Kristen ketika itu. Periode kedua, kejatuhan Edessa menimbulkan berbagai ketegangan di seluruh Eropa. Hal ini menyebabkan Perang Salib kedua di bawah
pemimpin Raja Jerman dan Raja Prancis. Namun, kekuatan militer gabungan ini tidak membuahkan hasil. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai kembali Damaskus, Yerusalem. Periode ketiga. Dari kegagalan tersebut membangkitkan gelombang potras orang Kristen. Selanjutnya Kaisar Jerman, Raja Prancis, dan Raja Inggris menyusun kembali tentara gabungan untuk menyerang Yerusalem setelah berperang selama 3 tahun. Akhirnya, tentara Kristen mengajukan perdamaian dengan melakukan perjanjian. Dasar perjanjian itu antara lain bahwa daerah pesisir akan menjadi milik orang Latin, daerah pedalaman menjadi milik orang Muslim, bahwa rakyat dari kedua belah pihak boleh saling memasuki wilayah tanpa diganggu. Tidak lama kemudian, setelah perjanjian itu disepakati, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pahlawan perang salib, meninggal dunia pada tahun 1193 Masehi. 2 tahun setelah wafatnya, perang salib kembali lagi atas anjuran Paus Colistin pada tahun 1195 Masehi. Tentara salib menyerbu Sisilia dan Beirut. Tetapi Adil, yaitu putra Raja Salahuddin, berhasil mengalahkan tentara salib. Dan dalam periode ini telah terukir dalam sejarah kehadiran pahlawan wanita Islam yang terkenal, gagah berani, yaitu Shajar al-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Louis. Dampak perang salib. Adapun dampak perang salib dalam dunia Eropa. Yang pertama, perang salib menimbulkan beberapa akibat bagi sejarah dunia. Melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur mulai terjalin. Yang kedua, meningkatkan kepentingan Eropa di lapangan perniagaan. Yang ketiga, pada saat yang sama, kehadiran Barat mempengaruhi dunia Islam. Salah satunya yaitu adanya ornamen-ornamen gereja di bangunan masjid, seperti Masjid An-Nasr Kairo. Adapun juga dampak yang ditimbulkan perang salib bagi dunia Islam. Yang pertama, dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua, mulai krisisnya tokoh Islam dan para penguasa. Dan yang ketiga, kondisi kemunduran Islam semakin diperparah oleh bangsa Eropa. Nah, pada intinya, perang salib terjadi bertujuan untuk merebut daerah kekuasaan Islam, yaitu Yerusalem. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.